proyek itu diucapkan hari ini, itu artinya Wapres itu segera ingin supaya dia terus ada di depan publik, depan kamera. Karena dengan menunggu laporan itu udah ada berita, mengomentari laporan udah ada berita, apalagi menjadikan laporan itu sebagai bahan untuk dibicarakan di sidang kabinet. Kan akhirnya konsekuensinya begitu. Jadi sidang kabinet harus ada satu fasilitas, yaitu membahas laporannya masyarakat yang masuk pada istana Wapres. Jadi nanti ada sesi khusus setelah Pak Prabowo memimpin sidang kabinet untuk antisipasi program 100 hari, lalu sidang kabinet dipindahkan pada Pak Gibran untuk membahas laporan masyarakat tentang keresahan, tentang kesulitan ekonomi, tentang isu-isu sosial politik. Kan itu dasarnya begitu kan. Jadi bagus juga ide itu supaya betul-betul ada yang kita lihat konkret dikerjakan oleh Wakil Presiden, yaitu Bapak Gibran. Dan tentu akan disiapkan tim untuk setiap hari Rabu sidang kabinet sudah ada isu-isu yang dijadikan isu publik untuk dibahas di sidang kabinet. Nah, ini ada kerjaan baru sebetulnya yang memungkinkan kita melihat aktivitas real dari Wakil Presiden, yaitu menerima keluhan masyarakat. Dan itu artinya semua kamera akan ada di kantor Wakil Presiden, karena keluhan rakyat itu bertumpuk, dan setiap hari mau disensor berapa banyak, 40 keluhan. Itu artinya Pak Wapres akan ada di kantor kira-kira 27 jam karena keluhan terlalu banyak tuh. Walaupun kita tahu sebetulnya sudah ada fasilitas di masing-masing kementerian, bahkan di dinas-dinas untuk menerima keluhan publik. Tetapi kalau kita duga dengan cara yang agak mencurigai adalah keinginan Wakil Presiden untuk selalu mampu bukan melayani, tapi terlibat di dalam problem-problem real masyarakat kita. Jadi kita tunggu aja bahwa nanti sidang kabinet berikutnya setiap hari Rabu ada 2 sesi. Sesi untuk membahas program nasional dipimpin oleh Presiden, dan sesi untuk membahas keresahan masyarakat dipimpin oleh Wakil Presiden. Nah, itu saya kira ide yang brilian. Tapi kalau respon netizen ini sudah bisa kita duga gitu. Justru sekarang katanya netizen itu mau menggunakan fasilitas itu rame-rame untuk melaporkan akun Fufu Fafa gitu, dan diminta Gibran untuk membongkar siapa pemilik akun Fufu Fafa ini. Jadi ini jadi semacam bumerang ya untuk Gibran. Oh, ternyata apresiasi publik terhadap ide itu langsung memperoleh dukungan, reaksi dari publik, karena netizen langsung mengirim problem yang sedang mereka hadapi, yaitu ada satu masalah yang sampai sekarang masih meresahkan publik dan minta diselesaikan oleh Wapres melalui lapor Wapres itu, yaitu masalah Fufu Fafa. Dan banyak netizen yang meminta supaya Mas Wapres ini segera meneliti beredarnya dan masih beredarnya dan kecurigaan tentang siapa sebetulnya pemilik akun Fufu Fafa. Jadi saya kira itu hal pertama yang mesti dibereskan oleh Wapres, karena ini laporan masyarakat. Netizen ramai-ramai sudah melaporkan akun Fufu Fafa, dan itu betul-betul jadi public issue, jadi masalah nasional, bahkan masalah internasional. Jadi kita akan lihat nanti di sidang kabinet setelah Pak Prabowo pulang, akan ada pembahasan tentang problem yang paling banyak diributkan atau dilaporkan oleh masyarakat pada kantor Wapres, yaitu melalui situs lapor Wapres ini adalah kasus Fufu Fafa. Jadi saya kira bagus juga supaya terlihat keseriusan dari Wakil Presiden untuk menyelesaikan sebuah kasus yang kita nggak tahu itu menyangkut apa. Tetapi kalau kita lihat di media sosial, kasus yang dilaporkan itu adalah menyangkut akun Fufu Fafa yang dianggap menghina, melecehkan secara gender, secara seksual, bahkan ada sensasi seksual di situ tuh. Ya kita tahu apa yang dibicarakan, tapi kita nggak tahu itu akun siapa. Nah, supaya jelas, maka Wakil Presiden, karena kebetulan beliau sudah membuka kesempatan pelaporan, maka sebaiknya itu yang didahulukan. Karena yang lain-lain soal
laporan misalnya tentang susu yang sudah ditumpahkan sebagai penarik perhatian bahwa ekonomi para peternak ini sebetulnya dikendalikan oleh kartel sehingga harga susu itu tidak bisa bersaing dengan susu impor misalnya. Kasus-kasus semacam itu kan kasus yang terlalu bersifat kebijakan makro, dan karena itu mungkin itu akan diselesaikan dalam sidang kabinet Pak Prabowo awal nanti. Tetapi soal FUFA ini adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas, karena ini isu yang nggak kita tahu dari mana sumbernya. Jadi kelihatannya itu yang harus diprioritaskan oleh Wapres nanti di sidang kabinet berikut untuk membahas FUFA. Dan itu adalah janji beliau sebetulnya dengan membuka situs pelaporan langsung pada Wakil Presiden. Selain ini ada tujuan untuk terus tampil jadi sorotan media, apakah ini ya soal Wakil Presiden membuka fasilitas pengaduan ini karena ya dia itu tidak punya kompetensi begitu, sehingga sampai sekarang dia tidak beri tugas apapun oleh Presiden Prabowo. Ini kan kita tahu Pak Prabowo pergi ke luar negeri sampai lama gitu, lebih dari setengah bulan. Itu bahkan Pak Prabowo masih terus mengendalikan pemerintahan, karena para menteri kan kemarin diminta, kalau merasa laporannya tidak cukup sampai Menko, itu masih diperkenankan untuk menelpon langsung ke Presiden. Itu artinya kan artinya Gibran ini kan dilewati begitu saja oleh para menteri-menteri itu. Saya kira inisiatif untuk membuka loket pelaporan itu dibuat sendiri oleh Wakil Presiden karena menganggap tidak ada pendelegasian yang terarah dari Presiden tentang apa yang mesti dia lakukan. Beda dengan zamannya misalnya Pak JK waktu jadi Wakil Presiden Pak SBY, itu ada pembagian tugas yang betul-betul terstruktur. Pak JK mengawasi pembangunan bidang ekonomi diwakilkan pada Wakil Presiden Yusuf Kala. Jadi Pak SBY menganggap bahwa Pak Yusuf Kala betul-betul punya kapasitas untuk mengawasi pembangunan, dan memang Pak Yusuf Kala terlatih di dalam pemantauan pembangunan, juga punya kapasitas untuk mulai sebut aja menstrukturkan problem-problem ekonomi untuk dibawa ke sidang kabinet. Jadi Pak JK itu punya keahlian yang sesuai dengan kapasitasnya tuh. Demikian juga Pak sebelumnya dari Pak SBY ada seorang ekonom senior yang mampu untuk melihat kaitan makro mikro tuh. Zaman Pak Harto, Pak Habibie ngerti tentang apa yang mesti diunggulkan, yaitu proyek-proyek strategis yang bersifat high tech gitu. Jadi semua juga zaman Pak Gus Dur, Ibu Mega sebagai Wakil Presiden mengerti tentang dinamika politik karena memimpin partai. Jadi semua Wakil Presiden kita itu dari awal itu memang punya kapasitas untuk memimpin satu isu atau mengendalikan satu isu, atau bahkan mencari keterangan yang lebih komprehensif tentang isu-isu nasional dan internasional. Jadi wakil-wakil presiden kita memang punya pengetahuan, dan karena itu mewakili presiden kalau dia berhalangan. Nah sekarang Pak Gibran itu tidak diberi semacam kapasitas khusus, karena mungkin Pak Prabowo menganggap bahwa ya Pak Gibran apa kapasitasnya tuh, maka silahkan tentukan sendiri. Lalu Pak Gibran memilih untuk menjadi pengumpul masalah dan sekaligus aktivitas keseharian beliau terlihat dari kesibukan menerima rakyat langsung di istananya. Kan bagus juga kan, walaupun kita mengerti bahwa ujungnya apa itu, karena penyelesaian masalah itu harusnya ada di tingkat dinas, itu di tingkat gubernur ada, wali kota ada, menteri juga ada fasilitas itu. Tapi sekali lagi kita lihat itu sebagai kebutuhan jangan pakai kata istilah pencitraan, kebutuhan supaya terus menerus ada di media massa. Jadi saya kira itu semacam persiapan wakil presiden untuk menyapa publik, dan dengan cara itu dia diingat sebagai wakil presiden. Jadi sekali lagi kita boleh berasumsi atau menduga kuat bahwa wakil presiden Gibran ini memilih sendiri aktivitas dia tuh, dan itu adalah pilihan yang ya udah sebagai pilihan ya sudah terjadi kan. Jadi pertanyaan saya Bung Rocky, dan saya kira jadi pertanyaan banyak orang,
kalau waktu Pilpres lalu Gibran itu kan ada gunanya ya karena ada faktor bapaknya yang ini kemudian dipastikan punya peran besar lah dalam kemenangannya pasangan Prabowo Gibran begitu. Tapi setelah dia jadi Wapres, apa kira-kira gunanya Gibran ini? Pertanyaan tentu gunanya buat Pak Prabowo dan yang paling penting juga gunanya buat bangsa Indonesia ini. Ini kan Wapres loh, dia digaji dengan fasilitas negara macam-macam. Kalau kemudian dia nggak bekerja dan kerjanya cuma belusukan terus meresmikan proyek, kan itu terlalu mahal kita membayar seorang wakil presiden. Iya, pada akhirnya pertanyaan intinya adalah apa yang membuat seseorang berguna sebagai pemimpin terutama. Ya tentu dia berguna karena dianggap berguna oleh rakyat, itu yang kita sebut sebagai relasi antara kepemimpinan dan pengakuan. Jadi pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang diakui manfaatnya oleh rakyat. Nah kalau dia kalau manfaatnya itu dia hidupkan sendiri. Jadi bedanya ada pemimpin yang tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat, maka dia buat dirinya sendiri bermanfaat. Tapi sebetulnya apapun yang dilakukan oleh seorang untuk menyatakan dia berguna, kalau oleh publik dianggap tidak berguna, itu tetap dia bukan pemimpin. Kan pemimpin itu adalah satu status yang diberikan oleh para pendukung, oleh pendukung yang jujur, bukan dia sendiri yang menyatakan dia pemimpin. Dan itu yang mungkin bisa kita bayangkan di masa yang akan datang, bahwa pemimpin itu dia dipilih karena kapasitas, bukan karena disodorkan untuk dipilih. Itu bedanya tuh. Jadi sekali lagi dalam kasus wakil presiden membuka loket untuk menerima keluh kesah rakyat, maka itu artinya dia ingin berguna itu. Jadi kita lihat aja apakah keinginan berguna itu dimaksudkan untuk memperdalam kapasitas beliau sebagai wakil presiden, atau keinginan untuk berguna itu hanya disodorkan oleh tim sukses beliau di 2009 yang memang saya kira udah dibentuk hari ini kan. Jadi kita mesti bayangkan bahwa wakil presiden sudah mulai melihat jalan yang harus dia persiapkan menuju 2009, dan orang mulai menduga bahwa yaitu pasti 2029 itu adalah persaingan antara presiden dan wakil presiden. Kan Pak Prabowo tetap punya kesempatan untuk periode kedua, demikian juga Gibran punya kesempatan untuk jadi presiden di 2029. Nah karena itu kita lihat secara gampang bahwa ada persaingan public relation, persaingan PR antara Pak Prabowo dengan Pak Gibran hari-hari ini. Itu adalah watak politik biasa saja, kita lihat itu. Yang luar biasa adalah cara-cara untuk mempersiapkan diri. Itu saya kira yang akan dibicarakan. Tentu Pak Prabowo lagi beredar ke luar negeri dan ada kontroversi, yaitu ketika Prabowo menyetujui semacam upaya untuk memulai persahabatan dengan Cina, tetapi kemudian kelebihan itu persahabatannya itu dibuat dalam bentuk joint statement, khususnya untuk hal yang sangat rentan dibicarakan publik internasional, yaitu Cina Selatan. Karena Cina Selatan itu adalah klaim sepihak dari Cina, dan itu menimbulkan ketegangan politik di antara Cina dan negara-negara sekitar Laut Cina Selatan. Dan Indonesia terkait dengan isu itu karena klaim Cina yang sepihak yang menganggap bahwa laut sekitar Natuna itu adalah milik dia. Tapi saya kira itu isu yang betul-betul akan jadi isu nasional ketika Pak Prabowo pulang. Jadi kita lihat nanti minggu depan Prabowo akan kembali ke Indonesia dengan isu yang kontroversial, yaitu memberi jalan pada Cina untuk punya klaim pada Indonesia, dan itu bertentangan dengan prinsip kita bahwa kita negara yang berdaulat dan sudah sedang mempertahankan wilayah Natuna itu. Kenapa mesti ada semacam negosiasi lagi dengan Cina yang klaimnya itu tidak didukung oleh hukum internasional? Yaitu isu Pak Prabowo. Dan isu Pak Gibran nanti minggu depan adalah soal permintaan publik supaya wakil presiden memperhatikan keluhan publik tentang isu fufu fafa. Itu masalahnya. Salam akal sehat. Salam akal sehat.